Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Evi, pada mata pelajaran Teori Kejuruan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik di sini kita hanya belajar mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum itu, silakan kalian menyiapkan buku catatan untuk mencatat penjelasan pada materi rangkaian listrik hari ini. Ya, kemarin kan kita sudah membahas tentang apa sih rangkaian listrik itu. Nah, rangkaian listrik di sini ialah susunan komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu. Dapat dilihat di sini. Jadi, pada rangkaian listrik itu dia terdiri dari ada yang namanya sumber tegangan, ada yang namanya saklar, dan ada yang namanya lampu. Lampu di sini dia adalah sebagai beban listriknya yang dikendalikan oleh saklar. Untuk macam-macam rangkaian listrik di sini dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel saja. Nah, dapat dilihat di sini untuk rangkaian seri dan paralel, dia juga terdiri dari yang namanya sumber tegangan, yaitu baterai, saklar, dan lampu. Ya, kita masuk ke rangkaian seri. Rangkaian seri di sini adalah suatu rangkaian yang disusun secara sejajar. Ya, dapat dilihat di sini bahwa di sini untuk bebannya dia dirangkai secara seri atau sejajar, ya, antara beban lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah, di sini rangkaian seri dia juga mempunyai sifat-sifat tersendiri, yaitu arus masing-masing beban adalah sama. Dapat dilihat di sini kan dia rangkaiannya sejajar. Berarti arus yang mengalir dia adalah sama. Selanjutnya disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Kenapa kok disebut rangkaian pembagi tegangan? Karena tegangan sumber di sini dia dibagi secara rata ke tegangan pada beban-beban, yaitu di sini adalah 3 lampu. Terus arus yang mengalir tergantung tahanan total. Kan karena rangkaian seri ini disusun secara sejajar, maka R totalnya dia adalah penjumlahan dari hambatan atau nilai hambatan dari lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Yang kelima, jika salah satu beban terputus atau tidak terhubung, aliran akan berhenti. Dapat dilihat di sini, kan di sini saklarnya dia dikendalikan cuma ada 1. Ketika arusnya ini terputus, berarti kan aliran arus listriknya tidak dapat mengalir ke beban. Ada juga misal salah satu lampu ini dia bermasalah. Misal lampu 1 ini dia bermasalah, dia terputus, berarti aliran arus listrik itu tidak bisa mengalir ke lampu 2 dan lampu 3 karena dia terputus di lampu 1. Begitupun yang nomor 6, yaitu lampu menyala lebih redup. Maksudnya di sini dia menyala lebih redup karena adanya tadi pembagi tegangan, karena sumber tegangan yang ada di baterai dia harus dibagi ke dalam 3 lampu yang telah dirangkai secara seri. Ya, di sini ada contoh dari rangkaian seri. Nah, penggunaan rangkaian seri ini dalam kehidupan sehari-hari kita dapat kita temui, yaitu pada pemasangan baterai pada lampu senter. Terus ada pemasangan baterai pada remote, yaitu dia pengaplikasian rangkaian seri. Setelah itu ada juga contohnya itu lampu hias, lampu Natal atau lampu Lebaran atau lampu
di taman kota itu dia dirangkai secara seri. Dan untuk rangkaian seri itu sendiri dia memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama jumlah kabel yang dibutuhkan di sini dia sangat sedikit karena dia dirangkai secara seri kan ya, dapat dilihat di sini. Terus meskipun hambatan masing-masing beban atau masing-masing lampu ini tidak sama, arus yang melewatinya di sini dia tetap sama. Dan ada juga kekurangan pada rangkaian seri di sini. Kekurangannya yang sudah dijelaskan tadi, ketika salah satu beban ini bermasalah atau tidak berfungsi, maka dia akan memutuskan aliran arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri dan berakibat pada rangkaian ini tidak dapat bekerja atau ikut padam semuanya. Dan untuk rangkaian seri ini seperti yang sifatnya tadi yang nomor 6, yaitu lampu menyala tidak redup. Lampu ini dia tidak bisa menyala terang karena tegangan yang ada pada sumber ini dibagi ke dalam tegangan masing-masing bola lampu atau masing-masing hambatan. Dengan tegangan yang ada pada hambatan ini tergantung nilai besarnya hambatan yang digunakan. Jadi untuk ketiga lampu ini, jika nilai hambatannya tidak sama, berarti tegangannya pun akan tidak sama. Ya, untuk kali ini selanjutnya kita akan masuk ke simulasi rangkaian seri. Sini ketika aliran arus listrik mengalir ya dari baterai ke saklar, setelah itu yaitu netral ke lampu. Nah, ketika saklar ini ditekan, maka aliran arus listrik akan mengalir melewati saklar dan lampu akan menyala. Dan ketika saklar ini di-off-kan atau dimatikan, maka aliran arus listrik akan terputus pada saklar dan lampu akan mati. Ya, di sini masuk pada contoh rangkaian seri. Di sini ada rangkaian seri dengan beban yang digunakan adalah resistor atau hambatannya menggunakan resistor. Nah, untuk rangkaian seri di sini dia juga memiliki beberapa karakteristik untuk rangkaian seri. Yang pertama yaitu rangkaian sederhana dan praktis. Dapat dilihat bahwa di sini penggunaan kabel pada rangkaian seri dia lebih sedikit karena dia disusun secara berderet atau berurutan. Terus tidak memiliki percabangan. Lah, dapat dilihat di sini bahwa dia tidak memiliki percabangan karena di sini kabelnya yaitu masuk ke R1 sampai R2 dan seterusnya sampai masuk ke negatif baterai lagi. Arus mengalir hanya satu jalur. Ya, sama ya. Hambatan total atau RT lebih besar dari hambatan penyusunnya. Maksudnya adalah nilai hambatan total dari rangkaian seri dia lebih besar dari hambatan penyusunnya yaitu R1, R2, dan R3. Kenapa? Karena untuk rumusnya rangkaian seri dapat dilihat di sini bahwa rumus R totalnya adalah penjumlahan dari R1, R2, dan R3. Ya, di sini sudah ada gambarnya untuk rangkaian seri. Diketahui besarnya R1 12 ohm, R2 4 ohm, R3 8 ohm. Jika tegangan totalnya 20 volt, berapakah nilai hambatan total rangkaian seri di atas? Ya, di sini sudah diketahui. Yang ditanya adalah R totalnya. Dan jawabannya adalah 24 ohm. Kenapa? Karena dapat dilihat pada rangkaian seri di sini hasilnya adalah penjumlahan dari nilai R1, R2, dan R3 dan hasilnya adalah 24 ohm. Dapat dilihat di sini sesuai dengan karakteristiknya tadi bahwa R total dari rangkaian seri dia lebih besar daripada R1, R2, dan R3 atau hambatan penyusunnya dari rangkaian seri. Ya, kita sekarang masuk pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian beberapa beban yang dihubungkan yang tiap-tiap kutubnya saling tersambung. Ya, dan rangkaian ini dia disusun memiliki cabang. Ya. Untuk sifat-sifat rangkaian paralel yang pertama yaitu tegangan masing-masing beban sama. Kenapa kan sama? Karena di sini dia dirangkai secara paralel. Atau di sini dia
disusun secara berurutan. Setelah itu setiap cabang rangkaian adalah rangkaian individu. Ya, dapat dilihat di sini bahwa di sini rangkaiannya adalah individu. Yang ketiga, nilai tahanan total atau R total kecil. Ya, kenapa? Karena di sini untuk R totalnya yaitu dia dibagi. Jadi nilai dari lampu 1, lampu 2, lampu 3 ini nanti dibagi dan menghasilkan R total. Arus listrik yang mengalir pada beban tidak sama. Kenapa di sini arusnya mengalir tidak sama? Karena nilai arus yang masuk pada titik-titik percabangan ketiga lampu ini dia tergantung dari besarnya nilai lampu dari masing-masing cabang. Yang kelima, satu cabang terputus tidak terpengaruh terhadap cabang lain. Ya, dapat dilihat di sini bahwa setiap cabang ini dia memiliki saklar masing-masing yang mengendalikan aliran arus listrik yang mengalir ke lampu. Jadi ketika salah satu ini bermasalah, dia tidak mengganggu cabang lampu yang lain. Lampu menyala lebih terang. Kenapa dia di sini lampunya lebih terang? Karena untuk rangkaian paralel dapat dilihat di sini bahwa setiap lampu dia mendapatkan sumber arus langsung dari baterai. Dan untuk contoh dari rangkaian paralel yang pertamanya itu ada di instalasi listrik rumah. Seperti contoh dari sumber listrik menuju ke stop kontak, itu dia rangkaian paralel. Setelah itu distribusi listrik PLN ke konsumen. Ya, setelah itu kita langsung masuk ke simulasi rangkaian paralel. Dapat dilihat di sini, ya, aliran arus listrik dia mengalir, ya, dari baterai menuju ke masing-masing lampu, ya, tapi terhenti pada saklar masing-masing lampu. Setelah itu, ya, netralnya sudah mengalir. Nah, ketika di sini saklar 1 untuk lampu 1 ditekan, maka lampu akan menyala. Begitupun selanjutnya untuk lampu 2 dan lampu 3. Ya, sama-sama menyalakan. Jadi untuk nyalanya ini dia dikendalikan oleh masing-masing saklar yang terhubung dengan lampu pada masing-masing rangkaian paralel. Nah, di sini dapat dicontohkan ketika salah satu cabang dari rangkaian paralel, saya contohkan di sini adalah lampu 2 terputus, dia tidak mempengaruhi rangkaian untuk lampu 1 dan lampu 2. Begitupun ketika lampu 3 dia terputus, maka dia tidak mempengaruhi kerja dari lampu L1. Ya, kita masuk pada rumus-rumus rangkaian paralel. Dapat dilihat di sini, untuk rangkaian paralel dia juga memiliki karakteristik sendiri. Ya, untuk rangkaian paralel ini dia sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena di sini untuk percabangannya dia membutuhkan penggunaan kabel yang lebih banyak. Selanjutnya memiliki percabangan, ya, dapat dilihat di sini dia juga memiliki percabangan dari I total ini dia masuk ke I1, I2 dan I3. Hambatan total lebih kecil dari hambatan penyusulnya. Kenapa? Dapat dilihat di sini pada rumusnya bahwa nilai R total dia adalah hasil pembagi dari R1, R2 dan R3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Ya, diketahui besar R1 12 ohm, R2 4 ohm, R3 8 ohm. Jika tegangan totalnya 20 volt, berapa nilai hambatan total pada rangkaian paralel di atas? Ya, di sini sudah diketahui dan ditanya. Langsung masuk ke jawabannya. Jadi sesuai rumusnya tadi, rumusnya adalah 1/RT sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Ya, di sini ditulis 12, 4 dan 8. Nah, di sini kita perlu menyamakan penyebutnya, yaitu kita menggunakan 24. Dari 24 ini bisa dibagi 12, bisa dibagi dengan 4 dan bisa dibagi dengan 8. Hasil akhirnya yaitu 1/RT sama dengan 11/24. Jadi untuk nilai totalnya dia tidak berhenti di 11 dibagi 24. Jadi untuk mendapatkan R totalnya dia harus dibalik, ya. Ya, jadi 1/RT dijadikan RT, nilainya yaitu harus dibalik. Jadi 24 dibagi 11 sama dengan 2,18 ohm. Ya, sesuai karakteristiknya tadi bahwa
hambatan total rangkaian paralel dia lebih kecil dari hambatan penyusunnya. Ya, dapat dilihat di sini bahwa nilai R total dari rangkaian paralel dia lebih kecil daripada nilai R1, R2, dan R3. Ya, selanjutnya kita masuk ke perbedaan rangkaian seri dan paralel. Jadi di sini kita masuk perbandingan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dapat dilihat di sini bahwa rangkaian seri dia yang nilainya sama besar adalah arusnya, tapi untuk rangkaian paralel yang sama besar adalah nilai tegangannya. Untuk rangkaian seri yang berbeda yaitu tegangannya, rangkaian paralel adalah nilai arusnya. Dan selanjutnya untuk rumusnya dapat dilihat di sini. Untuk rangkaian seri yaitu tinggal penjumlahan dan rangkaian paralel dia adalah pembagian. Dan untuk rangkaian seri R totalnya dia lebih besar dari resistor penyusunnya yaitu R1, R2, R3, sedangkan untuk hambatan total rangkaian paralel dia lebih kecil. Karena di sini nilainya lebih kecil dari hambatan penyusunnya yaitu R1, R2, dan R3. Ya, selanjutnya kita kembali ke rangkaian dan kita kembali ke tugas. Tugas yang pertama yaitu buatlah rangkuman pada buku tulis masing-masing mengenai materi rangkaian listrik yaitu seri dan paralel. Yang kedua di sini yaitu diketahui besar R1 sama dengan 16 ohm, R2. Nah, di sini R2 yaitu 4 ditambah nomor absen. Maksudnya di sini misalkan nomor absen kalian itu 5, berarti 4 ditambah 5. Berarti R2 nilainya untuk absen 5 yaitu 9 ohm. Terus di sini ada R3. R3 45 dikurangi nomor absen. Maksudnya di sini misal tadi absen kalian 5 yaitu 45 dikurangi 5. Berarti nilai R3 yang kalian hitung yaitu 40 ohm. Dan tegangan totalnya di sini adalah 25 volt. Berapa nilai hambatan total pada rangkaian seri? Jadi nomor 2 ini yaitu menggunakan rumus rangkaian seri. Terus yang ketiga, diketahui besar R1 15 ohm, R2 3 ohm, R3 30 ohm dengan tegangan 30 volt. Berapakah nilai hambatan total pada rangkaian paralel? Ya, untuk nomor 3 di sini soalnya untuk semua siswa yaitu sama. Dan untuk tugas antara tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu yang berbeda antara setiap siswa hanya yang nomor 2. Karena nomor 2 di sini nilai untuk R2 dan R3-nya berbeda. Ya, mungkin itu untuk tugas pada pertemuan kali ini mengenai materi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa tanya pada Google Classroom. Ya, misalkan pada materi ini ada yang kurang jelas, silakan bertanya di Google Classroom atau nanti pada Google Meet. Dan nanti tugas kalian silakan dikumpulkan pada link Google formulir yang sudah disediakan pada Google Classroom. Dan ingat, jangan sampai telat. Soalnya di situ nanti juga sudah ada batas waktu pengumpulannya. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu jelaskan pada mata pelajaran hari ini. Jangan lupa kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, mungkin itu saja dapat saya berikan untuk materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.